Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abbas Rojudin. Saya dari kelas 12 Madrasah Aliyah Nurul Huda Tegal Gede Cikarang Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah kontemporer dari runtuhnya negara Vietnam. Tugas ini kami dapati dari guru kami dari mapel sejarah, yakni Bu Fairuzah. Mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam topiknya. Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Inggris, Prancis, dan Cina terbang ke arah Vietnam untuk melucuti tentara-tentara Jepang. Cina dari arah utara, sedangkan Inggris dan Prancis dari arah selatan. Cina dan golongan revolusioner dari bangsa Viet Minh menghendaki Vietnam menjadi negara merdeka, sedangkan Inggris dan Prancis ingin mengembalikan Vietnam kepada Prancis. Perselisihan Cina dengan Prancis dan Inggris menjadi pertempuran besar di negara Vietnam. Ho Chi Minh dan pasukan revolusioner dari Vietnam yaitu Viet Minh berusaha untuk mengusir Inggris dan Prancis dari wilayah Vietnam. Untuk mengakhiri konflik dari dua negara tersebut, akhirnya dibuatlah konferensi yang bernama Konferensi Jenewa pada Juli 1954. Perjanjian Jenewa berisikan pembagian wilayah Vietnam menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara berada di bawah kekuasaan pasukan Ho Chi Minh dan pasukan revolusioner, sedangkan Vietnam Selatan berada di bawah pasukan Kaisar Bao Dai. Pembagian wilayah dari Vietnam Utara dan Vietnam Selatan kerap menimbulkan perang yang biasa disebut dengan Perang Vietnam. Ho Chi Minh menganggap bahwa Vietnam Selatan adalah bentuk dari neo-imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat. Oleh karena itu, ia dan pasukannya berusaha untuk menaklukkan Vietnam Utara yang dilakukan pada tahun 1964. Ia terus berusaha untuk menaklukkan Vietnam Selatan di bawah kekuasaannya sejak dari tahun 1964. Mereka terus melakukan perang untuk memperebutkan pengaruh kekuasaan dan pengaruh ideologi. Pasukan Vietnam Utara yang berideologi komunisme dapat disupport oleh bangsa Cina dan Rusia, atau yang kita sebut sebagai Uni Soviet. Jadi mereka terus mendapatkan bantuan untuk pasukan Vietnam Utara, yakni berupa persenjataan dan personil militer. Sedangkan di sisi lain, pasukan Vietnam Selatan mendapatkan bantuan dari negara Amerika Serikat. Pada tahun 1964, Vietnam Selatan membentuk pasukan gerilyawan yang dinamakan Viet Cong untuk mendominasi perang di wilayah Vietnam Selatan. Jadi pasukan Vietnam Utara membentuk pasukan gerilyawan yang bernama Viet Cong untuk mendominasi perang di Vietnam Selatan. Jadi Viet Cong ini adalah pasukan bentukan dari Vietnam Utara. Dalam pertempuran Tet Offensive 1968, pasukan Viet Cong mampu memanfaatkan kondisi geografis untuk mengalahkan Vietnam Selatan yang pada saat itu mendapatkan bantuan dari negara Amerika Serikat. Pada tanggal 18 April 1975, pasukan Vietnam Utara melakukan peperangan di Saigon, yang mana Saigon ini adalah ibu kota dari Vietnam Selatan.
Pada pertempuran Saigon, Vietnam Utara mendapatkan kemenangan penuh dan presiden dari Vietnam Selatan yakni Duong Van Minh menyerah tanpa syarat pada tanggal 30 April 1975. Selanjutnya, pasukan Vietnam Utara mendeklarasikan berdirinya negara Vietnam yang baru dengan ideologi komunis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Saya mohon maaf apabila ada salah informasi, salah kata yang tidak sopan. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.